Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Icang di sini. Setelah sekian lama kita tidak ada buat konten, hampir 3 bulanan kalau tidak salah, tidak ada buat konten. Nah, kali ini kita akan coba buat konten lagi di tahun ajaran yang baru, yakni kemarin beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan Juni, Juli, dan Agustus itu kita disibukkan dengan kegiatan pelatihan maupun persiapan di tahun ajaran yang baru sekarang. Nah, kebetulan sekolah kita SMK Negeri 7 Pekanbaru terpilih menjadi salah satu sekolah sebagai SMK Pusat Keunggulan. Nah, dengan terpilihnya SMK 7 menjadi sekolah pusat keunggulan, maka kita dijadikan oleh kementerian sebagai pionir dari pelaksanaan kurikulum terbaru, yakni kurikulum paradigma terbaru untuk SMK Pusat Keunggulan. Nah, seperti apa bentuk kurikulumnya dan bagaimana tata cara pelaksanaan kurikulum tersebut, maka beberapa video akan kita berikan pemaparan tentang pelaksanaan dari kurikulum tersebut. Nah, sebelumnya kemarin saya sudah mengikuti diklat guru pembelajaran, guru komite pembelajaran tentang pelaksanaan kurikulum paradigma terbaru untuk SMK PK. Nah, apa saja yang akan kita pelajari, baik itu dari prinsip kemerdekaan belajar, terus kerangka kurikulum, ada capaian pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran, ada modul ajar, ada asesmen, bahkan literasi digital. Dan bagaimana pada kurikulum terbaru sekarang ada yang namanya proyek profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu semuanya akan coba kita bahas menjadi beberapa video. Nah, video yang pertama kali ini kita akan bahas bagaimana kerangka kurikulum pada kurikulum terbaru tersebut. Nah, jangan lupa tonton sampai habis videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang pengantar kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Nah, jadi beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan Juli, saya mengikuti diklat komite pembelajaran yang isinya adalah mempelajari bagaimana pada dasarnya pelaksanaan dari kurikulum terbaru ini. Jadi pada tahun ajaran 2001-2022 itu SMK yang terpilih menjadi pusat keunggulan, menjadi sekolah SMK Pusat Keunggulan, itu diwajibkan untuk menerapkan kurikulum terbaru ini untuk jenjang pendidikan kelas 10. Nah, jadi seperti apa konsep dasar dari kerangka kurikulum untuk SMK PK, yakni akan kita bahas pada video kali ini. Nah, jadi apa saja sih pembaharuan pada kurikulum SMK PK dibandingkan dengan kurikulum K13? Nah, pembaharuan pembelajaran di sekolah penggerak atau SMK Pusat Keunggulan meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi oleh kurikulum-kurikulum sebelumnya. Nah, apa saja? Yang pertama itu berbasis kompetensi. Nah, sebelumnya di kurikulum K13 itu kita kenal dengan yang namanya KIKD. Ada KD pengetahuan dan ada KD keterampilan serta sikap. Nah, ketika di kurikulum SMK PK ini, ketiga hal tadi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap digabungkan menjadi satu kesatuan yang disebut dengan CP. Nah, apa itu CP? CP itu adalah landasan yang akan kita ajarkan kepada para peserta didik. Nanti akan ada video khusus yang membahas tentang CP. Jadi sekilas CP itu terdiri dari 6 fase. Fase A, fase B, C, D, E, F. Nah, untuk kita SMK, CP itu berada pada fase E dan fase F. Nah, fase E nanti itu untuk kelas 10, fase F itu untuk kelas 11 dan 12. Nah, untuk lebih jelas tentang CP nanti akan ada video tersendiri yang akan kita bahas perihal capaian pembelajaran. Nah, yang kedua, pembelajarannya yang fleksibel. Jadi CP itu nanti akan disusun per fase dan disesuaikan dengan
tingkat pendidikannya. Jadi misalnya kalau dia fase A untuk tingkat pendidikan apa, kalau dia fase B untuk tingkat pendidikan apa, kalau dia fase E untuk apa, fase F untuk apa. Nanti akan ada video khusus membahas itu. Terus pembelajaran yang dilakukan itu sesuai dengan minat dan bakat para peserta didik. Nah, kalau kayak kita di SMK 7 itu ada program keahlian IT, ada program keahlian yang teknik otomotif, ada teknik kelistrikan, dan ada akuntansi. Nah, nanti materi pembelajarannya disesuaikan dengan minat si peserta didik. Misalnya untuk TI, anak tersebut minatnya di bidang programming, maka materi yang diberikan lebih terfokus kepada programming. Nah, nanti akan ada struktur kurikulumnya. Terus yang ketiga, kalau dahulu di K13 itu untuk tentang sikap, itu tidak ada diberikan jam di dalam struktur kurikulum. Nah, kalau kurikulum yang terbaru ini ada jam khusus sebanyak 8 jam untuk kita memberikan pelajaran tentang karakter Pancasila. Nah, jadi nanti diharapkan 8 jam ini guru memberikan pengarahan-pengarahan, bahkan nanti akan ada materi tentang apa yang harus kita berikan di mata pelajaran karakter Pancasila. Berikutnya, kebijakan kurikulum yang berbasis konteks di satuan pendidikan yang telah dimulai sejak dulu kembali dikuatkan di sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Nah, ada 4 hal. Yang pertama, struktur minimum. Nah, jam yang dicantumkan di dalam struktur kurikulum itu adalah jam minimum. Jika nanti sekolah mau melebihkan, itu dikembalikan kepada sekolah. Intinya, jam yang ditentukan di struktur kurikulum adalah jam minimum. Yang kedua, otonomi. Nah, kurikulum yang memberikan kemerdekaan kepada satuan pendidik dan pendidik untuk merancang sendiri bagaimana cara dia untuk memberikan materi kepada para peserta didik. Nah, dengan acuannya adalah CP tadi. Nah, yang berikutnya sederhana. Jadi, apa yang akan kita berikan kepada para peserta didik diharapkan sesederhana mungkin dan langsung kepada intinya. Misalnya siswa tersebut minat di program, maka materinya dikuatkan di program. Jika anak itu minatnya di bagian jaringan, maka materinya dikuatkan di bidang jaringan. Bahkan nanti di struktur kurikulum akan saya tampilkan juga seperti apa mata pelajaran yang akan diberikan di kurikulum terbaru. Nah, bahkan ada beberapa mapel yang digabungkan, yang dilebur. Nah, sedikit saya saya berikan di awal ini. Kalau kita ingat, di K13 ada muatan nasional, muatan kewilayahan, ada muatan produktif, ada C1, C2, dan C3. Nah, kalau di kurikulum terbaru ini yang SMKPK, itu ada beberapa mapel yang dilebur menjadi satu. Bahkan untuk pelajaran kejuruan itu tidak banyak mapelnya lagi kayak yang K13. Nah, nanti akan sampai pada poin tersebut. Dan yang berikutnya gotong royong, yakni bagaimana kita bisa menerapkan prinsip pelajar Pancasila pada pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, seperti apa prinsip pelajar Pancasila itu nanti akan ada pembahasan khusus. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana nah, pada video kali ini kita hanya fokus pada pembahasan kurikulumnya saja. Apa sih kurikulum SMKPK itu? Nah, seperti apa penerapannya, seperti apa kita untuk melaksanakannya. Nah, akan kita bahas pada video kali ini. Nah, lanjut. Penguatan literasi dan numerasi membutuhkan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh di semua mata pelajaran. Nah, jika di RPP K13 itu kita mencantumkan, kita memasukkan unsur literasi dan numerasi di dalam RPP. Nah, sekarang paradigma untuk literasi dan numerasi ini harus kita rubah bahwa bukan hanya mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika saja yang memerlukan
keterampilan untuk literasi dan numerasi. Nah, tetapi semua pelajaran memerlukan keterampilan literasi dan numerasi. Misalnya nih, untuk pelajaran TKJ misalnya, diberikan sketsa sebuah topologi jaringan. Nah, diharapkan peserta didiknya bisa menganalisa itu topologi apa, berapa IP address-nya. Nah, itu kan juga memerlukan literatur yang dapat dipelajari oleh para peserta didik. Dan di situ ada IP address sehingga numerasinya juga akan ada. Nah, dan ending akhirnya adalah kepada AKM. Karena sekarang tidak ada ujian nasional, yang ada itu adalah AKM. Bentuk-bentuk soal AKM itu adalah soal-soal bentuk literasi dan numerasi. Berikutnya, spektrum pada SMK Pusat Keunggulan ini banyak program keahlian yang dilebur menjadi satu. Bahkan kalau di K13 sesuai Permen Dikdasmen nomor 6 tahun 2018, yakni ada 9 bidang keahlian, 49 program keahlian, dan 146 kompetensi keahlian. Nah, kita lihat di kurikulum yang terbaru sangat ramping, yakni hanya ada 10 bidang keahlian dan 50 program keahlian, dan tidak ada lagi istilah kompetensi keahlian. Nah, misal nih, untuk spektrum SMK yang Dikdasmen tahun 2018, misalnya bidang keahliannya itu adalah teknologi informasi dan komunikasi. Program keahliannya teknik komputer dan informatika. Kompetensi keahliannya misalnya adalah teknik komputer dan jaringan. Nah, itu beruntun jadinya kalau di Dikdasmen nomor 6 tahun 2018. Nah, di spektrum untuk yang SMK PK ini semuanya dirampingkan menjadi 10 bidang keahlian dan 50 program keahlian. Dan tidak ada lagi istilah kompetensi keahlian. Nah, apa yang 10 bidang itu dan apa yang 50 program keahlian itu? Nah, yang pertama adalah seperti ini. Nah, ini adalah bidang keahliannya. Nah, jadi ini adalah bidang keahlian. Nah, kalau untuk yang tahun 2018 ada 9 bidang keahlian, sedangkan untuk yang kurikulum SMK PK ada 10 bidang keahlian. Ada teknologi manufaktur dan rekayasa, ada energi dan pertambangan, ada teknologi informasi, ada kesehatan dan pekerjaan sosial, ada agribisnis dan agroteknologi, ada kemaritiman, ada bisnis dan manajemen, ada pariwisata, ada seni dan ekonomi kreatif, dan yang terakhir ada teknologi, konstruksi, dan properti. Nah, apa saja yang akan menjadi program keahliannya dari 10 bidang keahlian ini? Nah, yang pertama ini dia. Bidang keahlian teknologi, konstruksi, dan properti. Terdapat 5 program keahlian. Nah, ada teknik perawatan gedung, ada konstruksi dan perawatan bangunan sipil, ada konstruksi dan perumahan, ada desain pemodelan dan informasi bangunan, serta ada teknik furnitur. Yang berikutnya ada bidang keahlian teknologi manufaktur dan rekayasa. Terdapat 10 program keahlian. Ada teknik mesin, otomotif, pengelasan, logistik, elektronika, pesawat udara, konstruksi kapal, kimia analisis, teknik kimia industri, dan ada teknik tekstil. Berikutnya, bidang keahlian energi dan pertambangan, ada 5 program keahlian. Ada teknik ketenagalistrikan, ada teknik energi terbarukan, ada teknik geospasial, ada teknik geologi pertambangan, dan ada teknik perminyakan. Berikutnya ada teknologi informasi dan komunikasi. Terdapat 2 program keahlian, yakni yang pertama pengembangan perangkat lunak dan game, yang kedua teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Berikutnya kesehatan dan pekerjaan sosial, ada 4 program keahlian. Ada layanan kesehatan, ada teknik laboratorium medik, ada teknologi farmasi, dan ada pekerjaan sosial. Berikutnya agribisnis dan agroteknologi, terdapat 6 program keahlian.
Ada agribisnis tanaman, agribisnis ternak, agribisnis perikanan, usaha pertanian terpadu, agroteknologi, dan ada kehutanan. Berikutnya, bidang keahlian kemaritiman. Ada 4 program keahlian. Ada teknika kapal penangkapan ikan, ada nautika kapal penangkapan ikan, ada teknika kapal niaga, dan ada nautika kapal niaga. Nah, berikutnya ada bisnis dan manajemen. Ada 3 program keahlian. Ada pemasaran, ada manajemen perkantoran, ada akuntansi dan keuangan lembaga. Berikutnya, bidang keahlian pariwisata. Ada 4 program keahlian. Ada layanan wisata, perhotelan, kuliner, dan spa serta kecantikan. Ada seni dan industri kreatif. Ada 7 program keahlian. Ada seni rupa, ada DKV, ada DPK, ada seni pertunjukan, ada broadcasting dan perfilman, ada animasi, dan ada busana. Nah, dari pecahan program keahlian tadi, timbul 3 pertanyaan yang menjadi dasar kita untuk melaksanakan dari spektrum kurikulum tersebut. Nah, yang pertama, masuk kemana jadinya masing-masing program keahlian pada K13? Misalnya nih kayak TKJ itu masuk kemana? Multimedia tuh masuknya kemana? Berubah menjadi apa dia? Nah, yang berikutnya, bagaimana struktur kurikulumnya? Apa saja pelajarannya? Berapa jam? Berapa pembagiannya? Nah, lalu yang terakhir, bagaimana tentang linearitasnya? Nah, sedikit bocoran, itu ada beberapa mapel yang dilebur menjadi satu. Nah, ada beberapa mapel yang dilebur menjadi satu. Bahkan misalnya nih, ada seorang guru yang sudah sertifikasi multimedia. Nah, kemana linearitasnya? Kemana jurusan multimedia itu bergabungnya? Nah, bahkan kalau kita lihat tadi kan tidak ada multimedia tuh. Nah, atau jurusan perbankan syariah. Nah, tadi kalau kita lihat di yang terbaru tidak ada yang mencantumkan perbankan syariah, tidak ada. Lalu kemana masuknya program perbankan syariah ini? Nah, akan kita bahas pada video yang bagian kedua. Nah, 3 hal ini akan kita jawab pada video part kedua. Jadi jangan lupa tonton video yang part kedua. Part pertama ini adalah pengantarnya, dan part kedua kita akan membahas yang 3 poin ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Nah, itu tadi baru pengantar kurikulum SMK Pusat Unggulan. Nah, video yang kedua kita akan membahas yang 3 tadi. Kemana jadinya masing-masing peleburan dari program keahlian. Misalnya kayak TKJ masuknya kemana, multimedia masuknya kemana, perbankan syariah masuknya kemana, rekayasa perangkat lunak masuknya kemana. Nah, itu akan kita bahas pada video kedua. Serta apa saja sih pelajarannya, berapa jam, spektrum kurikulumnya seperti apa. Nah, yang ketiga, linearitasnya seperti apa? Linearitasnya, misalnya guru TKJ dia pindahnya kemana, linearitasnya dapat diterima atau enggak, sesuai enggak dengan kode sertifikasinya. Nah, akan kita bahas pada video kedua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan di-share. Terima kasih.